Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar enggak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru paham. Wah itu malah hebat, wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudku? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire wis tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandhani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulane kula seneng nek debat ae ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa enggak Jumatan dikhutbahi pamik? Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan enggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan enggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa enggak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang enggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak? Karena kalau sah berarti dia yang lihat itu enggak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, enggak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang enggak pernah maksiat. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap enggak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan
haram jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman azan. Nah, ora tau mikir to, Sen. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini ndak suara muadzin, andai kan ndak pakai speaker kita ndak dengar. Ya dianggapnya ndak dengar, tenang aja maca. Karena sekarang tuh repot, Kang. Tapi kalau melihat adzan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral misalnya Aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko waduh. Musibah mikir. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka aduh seloro kabeh dadi ulama.